rumah itu jadi yang mengasuh itu waktu kecil ya semuanya jadi satu bapak ibu, tapi karena 71 itu ibu saya meninggal dalam kondisi masih anak kecil-kecil, itu dibagi, anak itu dipecah. Ada yang ikut nenek di sini itu Marsina, yang bayi 40 hari tahun itu yang terkecil itu ikut nenek di Karangsemi. Lah saya ikut bapak, kebetulan saya dan Marsina ini kan sama-sama di sini. Rumah saya yang itu ada rumah ada kanopinya itu, jadi rumah saya. Itu jenengan ikut bapak itu tahun berapa? Ya 71 itu, karena begitu meninggal itu di sini itu orangnya istilahnya baru punya putu ya cucu, terus meninggal, apalagi kecil-kecil. Saya nomor 1 kelahiran 66, terus Marsina 69, yang itu 71. Jadi saya baru 1 bulan melahirkan ibu saya meninggal. Itu terus di sini dibantu dengan nenek untuk dimulai. Di sini tuh hampir semuanya itu stres, depresi lihat anak kecil 3 ini Tinggal. ya, terutama yang kecil. Ini yang membuat orang terkuras. Ibu saya waktu itu juga kena malaria. Jadi tahun 71 di sini ada awal malaria pertama. Ibu saya meninggalnya kan juga di rumah sakit, pulang pergi ya naik ambulan. Tahun sakit Kabar yang kita baca itu kan bapaknya jenengan terus menikah lagi, itu jaraknya iya, berapa? betul, jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Jaraknya dekat. Ada 1 tahun? Enggak sampai. Itu jenengan yang ikut bapaknya? Ya, karena saya yang agak besar ikut bapak, rumah saya di situ. Jadi setiap hari cuma beda tidurnya saja, tapi ya saya setiap hari ke sini. Di rumah sendiri tidak berani, ditinggal kerja. Terus Marsina itu nyusul jenengan. Terus Nah, pada saat saya di Karangsemi kan, saya kelas 5 pindah di Karangsemi, ikut Pak D saya yang jadi guru itu. Saya SMP kelas 3 mau lanjut SMA, Marsina kelas 6 maunya biar di sana ganteni saya gitu. Jadi selama kelas 6 saja di Karangsemi. Makanya ijazahnya pun keluarnya adalah SD Karangsemi 1. Bukan Karangasem. Bukan. Memang dulu Karangasem ada SD kok. Mana orang dikira Karangasem. Karangsem Gondang gitu ya. Ya. Terus waktu itu kan jenengan sudah berdomisili di Sidoarjo. Nah, Waktu Marsina menyusul ceritanya berapa? saya tahun 86 kan lulus, saya langsung di Surabaya kerja di sana. Marsina itu lulus kalau tidak salah selisih 2 tahun. Dia kelas 3, saya kelas 2. Jadi kalau 86 berarti 88. Nah itu Marsina lulus langsung ikut nyusul ke Surabaya, Sidoarjo, yaitu khususnya rumput industri. Di situ kan ada PT SIR. Pertama kali kerjanya di rumput industri ya, di pabrik jam yang ada di situ. Terus pabriknya buka cabang di Porong, yaitu Marsina pindah di Porong. bukan di pabrik plastik. Awal. Awalnya. Jadi perjalanannya Marsina itu kerja di SKW dulu. SKW itu mengambil plastik, jadi mendaur ulang plastik itu ngambil terus. Nah di SKW itu habis itu dia pindah di CV Harapan. CV Harapan itu adalah kerjasama dengan Unilever ngepaki. Jadi Unilever itu buat produk jadi, ini tinggal packingnya ke sasetan. Itu di Harapan. Habis itu karena di situ banyak lembur, kadang terus pindah di Empat Putra. Beberapa tahun, kalau nggak salah 91 akhir apa sih ya 91 akhir itu pindah di Porong. Terus karakter Marsina itu sebenarnya seperti apa? Kalau yang dicerita-cerita itu kan dia berani gigih dan berani sebenarnya. Kalau saya ya,
lihat dari kacamata saya, Marsina itu sebenarnya karakternya tidak banyak, tapi mata dan pikirannya yang jalan. Kalau lihat sesuatu yang sudah tidak, istilahnya tidak benar atau apa, itu dia langsung berani istilahnya belani gitu loh. Nah, misalnya temannya sekolah waktu itu masih TK, dia kan tidak mau TK ini cuma sebentar mungkin. Di TK itu kan nunut TK-nya, di rumahnya orang yang rumah besar ini nunut, sehingga anak-anak itu kan istilahnya ditukari, bahasa Indonesia ini apa itu, pokoknya ditukari ya. Nah nanti kan banyak yang nangis karena ini yang nukari itu adalah cucunya yang punya TK. Nah setelah di SD ini yang ditukari dulu madul gitu loh, jadi bercerita ke Marsina. Akhirnya anak ini dibalas lah Marsina itu, istilahnya dulu yang begini itu ganti Marsina yang kalau ini misalnya kelas 1 mau dianu, dia yang maju. Itu kelas 1. Bahkan kelas 3 itu juga begitu. Bahkan dengan anak laki-laki. Ceritalah kok kamu. Lupa saya yang ini, pokoknya gelut di halaman. Di halaman dengan anak laki-laki itu dipisah. Gurunya yang misah itu karena orang yang kalau masih gini-gini itu kekantem sahabat. Dan itu gak naik. Gelut dalam arti adu fisik. Iya, enggak tahu di halaman sekolahan itu. Waktu itu kan saya apa ora tunggal apa bodoh. Saya. Nah, kenapa? Cerita dia. Kalau aku berdebat dengan Prapto terus pas gelutku dipisah dibahas misah guru wis kadung kena. Nah, seperti itu. Itu yang kelas 3. Akhirnya dia nggak dinaikkan, pasti dulu zaman dulu itu anak ini gimana yo punya kesalahan ya masuk catatan nggak sah tindak kan. Jadi setelah itu kan saya dipindah kelas 5, saya pindah di Karangsemi ya, cerita-ceritanya sudah nggak seberapa karena hanya sesaat. Habis itu saya kelas 3 SMP, adik saya ganti ke sana. Nah itulah yang awalnya orang happy, tidak punya beban, nggak punya rasa sedih, nggak ada rasa tertekan, namanya ikut di sini satunya saudara satunya bukan. Kalau di sini kan di nenek los, nggak ada anak berani di sini, saya atau apa menangan di sini. Tapi di sana kan namanya orang ikut kan banyak mengeluarkan tenaga untuk bantu. Itulah mulai muncul ada nangis, sedih begini. Jadi misalnya rodok disuruh gini atau apa, itu mengalami sehingga perubahan kehidupan yang dari happy, merdeka, los, bermain terus punya tanggung jawab karena itu harus membantu kan. Terus akhirnya dia duduk, jadi kelas 6 itu sepedaan ondel dari sini sampai Karangsemi. Padahal jauh berapa kilo lewat jalan raya, itu pun dulu belum tentu ada sangu. Dan dulu itu di sana di bawah pohon itu di jalan Dum Soko ke sini itu dia pernah cerita ada orang jualan dawet itu di bawah pohon. Aku dulu tuh pernah di sini haus, ada es kepingin, tapi kan nggak ada. Itu zaman kan ada cerita itu ketika dia nenek dan ibunya ketika pulang sekolah itu dia nah itu sudah SMA, makanya gini kan kembali lagi ke sini begitu masuk SMP. Jadi kan ini dulu yang ngomong karena masih 2 tahun, jadi tidurnya ya dengan prima. Begitu dia SMP itu kan sebenarnya sekolah aja enggak boleh. SMP 5 bukaan pertama dia daftar, saya juga daftar, jadi saya masuk oh berarti selisih 3 tahun. Saya daftar SPG, Marsina daftar SMP, jadi selisih 3 tahun. Saya diterima di SPG, Marsina diterima di SMP. Nenek saya kan keberatan untuk membiayai anak 2 ini.
zaman dulu masih tahun-tahun 83 tidak semua orang bisa sekolah. Nah nenek itu keberatan, yang dipilih maunya itu saya karena sudah jelas ke guru ini SMP kan masih. Tapi dia tekad, ternyata dia juga tekad tetap sekolah ya sampai bisa sampai SMP. Karena dia tetap dari tekad. Nah waktu itu rumah saya yang di situ, kakak dari nenek saya itu kan istilahnya loper beras itu, berapa itu. Adik saya bantu ngangkati dari rumahnya orang, bantu ngangkati seleb itu. Jadi kan mimpi padi nenek, tapi yang ngangkati itu adik SMP. Terus berlanjut SMA, tapi nenek itu karena sudah semakin lama semakin tua nggak jualan, ganteni tenaganya itu bantu nenek kalau waktu panen atau rawa apa di sawah itu ya bantu nenek masih karena rusak itu saya enggak. Jadi memang dia fisiknya dan yang terakhir mau meninggal itu saya diceritani nenek. Jadi lebaran gini nih pulang, terus nenek itu cerita di sini itu ada orang yang ngebas padi, cuma dikasih uang 100.000, padinya sudah dirit. Padinya sudah dirit. Nah nenek bilang nek tebas mau dikasih uang 100 mau besok mau diirit. Ada saya duit 100 ki opo ya nek enggak langsung datang ke setelah orang sini yang maklarannya itu parani duit dikembalikan ya dimarahi tuh namanya anak masih muda marah dengan orang tua. Kalau zaman dulu kan seperti itu, marah. Nah untungnya tidak dilepas ya, seumpama adik saya tidak bergerak untuk istilahnya membatalkan orang-orang sudah padinya diirit dibawa enggak dikasih uang. Nenek saya selamat dari penipuan. Itu yang dulu zaman dulu dibilang sistem hijau. Bukan hijau, maksudnya ya ini memang panen. Pada saat panen orang kan oh ini dilihat padinya ini berapa kan gitu, tapi hanya dikasih uang muka 100 gitu loh. Sehingga karena orang sudah banyak yang diret sudah dibawa. Nah adik saya tahu ada uang 100 itu karena yang nebas bukan orang sini, luar daerah. Nah seperti itu. Terus Bu, keinginan Marsina untuk melanjutkan ke fakultas hukum itu sebenarnya seperti apa? Karena ya saya itu yang diajak. Pada saat itu kan waktu di Rumput saya baru menikah, baru hamil 91. Itu dia itu minta kuliah. Kenapa kok minta kuliah di Rumput? Jadi dia mau kuliah di Rumput karena dia itu habis operasi uci di sini itu ada masalah di paru. Terus ngomong tentang perusahaan begini. Terus dia tuh sampai dipanggil setelah kerja di bawah, terus ini masalahnya sudah sampai di personalnya. Nah karena namanya orang itu kan kadang-kadang kerja itu kan ada yang dicek, sehingga dia tahu sebenarnya yang bekerja itu dulu waktu belum reformasi itu kan ada pribumi dan non pribumi. Pribumi hanya bagian kasar, gajinya juga sedikit, tapi yang non itu ya bagiannya yang enak, gajinya kan itu sudah diketahui karena dia ya itu tadi dia diem tapi matanya melihat, ininya berpikir. Jadi alasan itu dia pengen ke fakultas? Iya, minta ke saya, minta kuliah hukum. Nah, otomatis naik minta kan saya yang harus biayai. Sedangkan saya belum waktu itu jelas saya diterima jadi guru tapi belum dinas, belum dapat SK, jadi saya belum bisa ngiyai. Nah, kalau saya ya otomatis saya tekan untuk mau jadi ini kan karena sifatnya orang gini ini apa yang dikatakan harus ingat, nggak bisa ngomong aja dulu. Karena ya kalau saya sudah SK dulu nah, seperti itu sehingga dia sambil menunggu sudah saya jadi guru
tak tunggu belum ngomong. Jadi dia kuliah minta hukum, berdebat dulu dengan kenapa harus dihukum, jurusan hukum kan gini-gini cari kerja hukum. Tapi dia ngomong. Seperti itu tadi, besok aku kalau bekerja kan yang nikmati kan ya kak toh keponaan kan gitu. Jadi dia berpikirnya itu tidak untuk diri sendiri. Begitu dia itu kan setengah demo kan bersamaan jarak sebentar. Kenapa harus begitu? Nanti saya kalau ini yang menikmati adalah teman-teman saya dan keponaan. Jadi dia keberanian itu. Monggo, pergi. Jadi kemauannya itu tekadnya besar. Terus mungkin pernah cerita nih dengan masalah 15 atau 13 orang yang waktu itu diajak berunding dengan perusahaan. Kalau itu kan kejadiannya mau meninggal. Jadi kalau yang itu saya enggak diajak. Ya ini yang 13 ini yang datang ini. Ya ini barusan datang ini termasuk yang di PHK itu baru pas. Nah, itu yang ori itu. Jadi pada saat ini temannya itu dipanggil di Kodim, Marsina kan tidak termasuk perwakilan. Tapi dari informasi teman-teman kesini waktu itu kan Marsina itu katanya ke sana memberikan surat untuk memberitahu jangan mencari-cari kesalahan ke pegawai. Kesalahannya itu adalah di perusahaan. Itu dulu ada surat yang sudah dibawa di Polda, bunyinya begitu. Apakah surat itu dirubah oleh tulisan yang lain saya kurang tahu. Jadi jangan mencari-cari kesalahan karyawan, yang salah adalah perusahaan. Bahkan terus saya tuh waktu dia pulang, saya tuh tanya gini, nah pabrikmu kok suge bisa buka cabang, padahal Pak jane kan elek, jam biasa emberan, kenapa bisa buka? Kurang sia, bukan apa? Kan jam-jam. Makanya terus penyelidikannya perusahaannya diselidiki dengan itu, tapi alasannya katanya sudah punya lisensi. Namanya orang itu kita bergerak gini ini juga cepat bergerak untuk melindungi. Seperti itu. Ini jadi dari teman-temannya yang di PHK. Terus waktu itu kan jenazahnya ditemukan, itu ceritanya sampai ke rumah di ceritanya itu begini, kan ada di saku saknya itu resi yang namanya adalah Wartini, rumahnya sebelah itu karena di sini dengan situ dekat hubungannya dia, karena yang kakaknya ini juga lulusannya bareng. Jadi dilihat Wartini, jadi SMA Muhammadiyah namanya Wartini, pas gurunya. Jadi bukan polisi datang memberitahu Marsina ada ditemukan jenazah di rumah sakit, bukan polisi, guru SMA. Karena merasa oh ini muridku, kalau SMA Muhammadiyah rumah yang luntur dicari, datang di situ. Lah namanya Wartini itu ada. Terus siapa? Kalau bukan Wartini, kalau Wartini masih ada berarti siapa? Terus ditanya, ciri-cirinya bagaimana? Kulitnya bersih. Oh, pasti Marsina. Nah, karena dia itu perkiraan Marsina, baru Pak Guru itu diajak ke sini, yang nemoni bule ini. Terus Pak Le itu diajak lihat ke rumah sakit itu penuh arek ini Surabaya kok. Sehingga ternyata dilihat betul Marsina. Gitu. Artinya tidak membawa identitas diri dari hanya diketahui. Seingat saya itu yang diketahui kan itu resi dari saku. Jadi pakai rok itu di sakunya pas. Kenapa? Dia disuruh kakaknya Surabaya menjualkan perhiasan, uangnya suruh ngirim di Wartini SMA itu tadi. Jadi resi itu yang menunjukkan seumpama nggak dicari ke sini,
Ya enggak tahu. Itu pikiran keluarga seperti apa waktu? Nah ini bule saya ya nggak percaya wong anaknya kerja di sana kok di sini. Setelah Pak Lek saya itu ke sana, ternyata dilihat betul. Baru pulang ngabari Pak Po. Terus andung orang desa ini langsung istilahnya saudaranya mana saja seperti saya jam 12 malam diketuk untuk peristiwa itu saya hamil 8 bulan. Itu pikiran keluarga ada tidak pikiran ini kenapa kok sampai di sini? Kalau keluarga enggak paham politik ya, enggak paham orang bisnis. Kalau saya sudah paham dari awal. Jadi saya begitu meninggal, itu kan jarak seminggu teman-temannya itu baru ke sini. Mungkin kan gitu nggih. Ini yang sudah ada. Pada saat itu teman-teman cerita. Jadi teman-teman ini taunya juga bukan perusahaan dikabarin, enggak zaman dulu maklumnya. Ada tetangga masih family Karangsemi, yang desa Karangsemi itu pulang rumahnya Kutisari. Lah Kutisari itu ada tetangga yang punya teman kerja sini diberitahu kalau Marsina meninggal. Akhirnya minggunya itu ke sini. Nah pada saat ke sini itu masih setengah percaya, enggak percaya kan begitu. Nah waktu itu bercerita seperti itu. Bahkan saya ingat betul apa yang dibawa ke sini. Karena saya ini atas nama perusahaan, ada embel-embel dari pabrik. Saya karena paham tentang pabrik, itu ngasih amplop saja saya nggak mau menerima. Kalau dari atas nama perusahaan, tapi karena dari solidaritas teman-teman, saya terima. Yono duit klitik, yono duit itu waktu itu semua saya hitung tuh sekitar 350-an. Tapi saya masih ada mengganjal itu sampai sekarang. Bukan di tengahnya amplop itu ada amplop dari perusahaan isinya 75. Nggak tahu yang amplop no sopo, pokoknya di antara yang kesini itu ngasih amplop karena atas nama perusahaan. Saya enggak mau, tapi kalau atas nama dari teman-teman karena dari sosial istilahnya berduka itu loh. Tapi di dalam amplop itu tadi ada amplop isinya 75 dari perusahaan. Itu. Jadi teman-teman mungkin baru tahu ini, tapi waktu itu saya yang tahu. Dan uang itu pun langsung saya bagi. Ini 100.000 untuk 40 harinya, 100.000 untuk 40 harinya, untuk istilahnya untuk belanja. Jadi orang sini kan apa yang didapatkan, ya itu untuk meramut, yang lainnya kita tinggal tambahkan. Jadi tak, makanya pada saat ada dompet Marsina atau apa, itu ya diserahkan ke Pak Bupati. Bisa untuk dulu ada Gapuro yang itu ada Polindes itu, terus jalan ke Mampang di aspal, ya itu uang Marsina. Tanggapannya keluarga waktu ketika kasus ini tidak terungkap seperti apa? Saya sudah memahami begitu temannya ke sini karena ada demo 3 hari, pasti tidak mungkin tertangkap, tidak mungkin terbuka. Nek teman-temannya waktu itu kan penting demo, tapi saya ini sebelum Marsina itu sudah saring. Sebelum ada demo, Marsina itu sudah saring. Kamu nggak usah macam-macam. Pabrik Cino pasti punya dekengan. Untuk bisa dijelaskan mengenai penemuan mayat Marsina itu menemukan apa, tanda-tanda apa bukti di tubuhnya, Bu? Kalau Marsina itu tadi karena ditemukan di Jegong, di gubuk yang awalnya itu anak kecil-kecil yang bermain karena gubuknya kan tepi jalan. Saya sudah pernah lihat. Jadi ini ada orang tidur itu dikira orang gila. Jadi anak-anak itu nyawati kok nggak bergerak, gitu. Disawati itu kok nggak bergerak. Anak-anak lari ke kampung, baru itu ada namanya katanya Pak Wiji itu disuruh oleh Kapituwo lihat kok ada semut ngeremut kok nggak ada reaksi, walaupun orang itu tidur. Kalau ada ngeremut kan secara tidak langsung ada reaksi. Itu tidak, akhirnya dilaporkan, dilihat itu tadi meninggal.
Dan di sini Manut diberitahu seperti itu. Apalagi bapak saya jam 12 itu baru berangkat ke Sumatera, baru naik kereta di Malaysia. Jadi seminggu pulang baru dikabari bapak saya. Karena dia bukan hanya main. Dan orang dulu masih bodoh. Seumpama tahu kan kereta api bisa di telegram toh atas nama ini suruh balik, tapi orang dulu kan nggak punya pikiran gitu. Kalau kejahatan dari fisik berarti nggak ada atau gimana Bu? Kalau kejahatan fisik keluarga tidak tahu, seperti saya nggak melihat jenazahnya. Ya kalau keluarga kan hanya lihat ada peset di kaki, ada di sini atau apa itu paling yang tahu. Jadi kalau secara namanya keluarga lihat terus nggak kuat Mbak, nggak mungkin harus meneliti sedetail. Cuma saya pada saat turun dari ambulans, jenazah ini diangkat itu kok nggak lurus. Biasanya kalau sudah nginep kan kaku, kok bisa gini? Gimana mungkin dari hasil kan kok lemes ya.